Hello, my name is Petril Molly. Name 1922 0328. Interpreting consecutive. Sequential interpretation begins only after a conversation consisting of a word or sentence. Sequential translator often takes notice while listening to the speaker, so they have to develop some kind of note-taking or shorthand system. This form of interpretation is most often used for person-to-person communication, where the translator signal both parties. This is a very broad description of the sequential interpretation of the Unity and does not cover all the time. There are a larger number of books that have been written of sequential interpretation in general and on record keeping in particular, where much more detailed information can be found. Menafsirkan konsekutif. Interpretasi berurutan dimulai hanya setelah percakapan yang terdiri dari kata atau kalimat. Penerjemah sekuensial sering membuat catatan sambil mendengar pembicara. Jadi mereka harus mengembangkan semacam sistem pencatatan atau stone. Bentuk interpretasi yang paling sering digunakan untuk komunikasi orang ke orang, di mana penerjemah duduk di dekat kedua belah pihak. Ini adalah deskripsi yang sangat singkat tentang penafsiran berurutan untuk yang tidak diinisiasi dan tidak mencakup semua. Ada sejumlah besar buku yang telah ditulis tentang penafsiran berurutan secara umum dan tentang pencatatan secara khusus, di mana informasi yang jauh lebih rinci dapat ditemukan. Sequential interpretation is a way of interpretation in which the speaker makes a speech or says several sentences will describe speaker's notes. The translator then reproduces what the speaker said to the audience. Can usually stand or sit near the speaker, uses wooden pads and to take notice, and uses the microphone if available only after the speaker has finished speaker and is new speaker to speak. Penafsiran berurutan adalah cara penafsiran di mana pembicara membuat pidato atau pengucapan beberapa kalimat, sementara juru tulis membuat catatan. Penerjemah kemudian mereproduksi apa yang pembicara katakan kepada hadirin. Dia biasanya berdiri atas duduk di dekat pembicara, menggunakan kayu bantalan dan untuk mencatat, dan menggunakan mikrofon jika ada, hanya setelah pembicara selesai berbicara dengan secara berbicara untuk berbicara. To become a good translator, you need to be able to listen very actively, analyze what the speaker is saying. The useful notice they will affect your memory of the speech when you break it back, and then be able to make the speech as if it were your own in your active language. Untuk menjadi penerjemah yang baik, Anda harus mampu mendengarkan dengan sangat aktif, menganalisis apa yang dikatakan pembicara, membuat catatan berguna yang akan membangkitkan ingatan Anda tentang pidato saat Anda
mengembalikan dan kemudian dapat membuat pidato sebagai jika itu milik Anda sendiri dalam bahasa aktif Anda. The three main actions are 1. Listening actively, understand. 2. Analyze, take structure, notice. 3. Reproduce, community. 3 tindakan utama tersebut adalah 1. Dengarkan secara aktif atau mengerti. 2. Menganalisis atau membuat catatan struktur. 3. Memproduksi atau berkomunikasi. And toll needed for consecutive translator, a speaker, a translator, notebooks, and a pen are all the toll unit. Peralatan yang dibutuhkan untuk terjemahan berturut-turut yaitu seorang pembicara, seorang penerjemah, buku catatan, dan pena adalah semua alat yang Anda butuhkan. Terima kasih.